Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariasti Rizkia Azmi. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAIC. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait strategi pembelajaran guru SKI terhadap nilai strategi dakwah dan prestasi kepemimpinan Umar bin Khattab di SMP Tahfidz Al-Amin. Penjelasan pertama yaitu biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Kemudian ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail bin Uzza dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi. Beliau masuk Islam pada usia 27 tahun. Pada tahun ke-6 kenabian. Nah, salah satu gelar pujian yang dimiliki beliau adalah Al-Faruq. Beliau dibaiat sebagai khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Penjelasan selanjutnya yaitu strategi dakwah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu khalifah yang memiliki strategi dakwah yang sangat kuat, tegas, dan sistematis. Dakwah beliau tidak hanya melalui kata-kata saja, akan tetapi juga melalui tindakan, kebijakan, dan keteladanan. Nah, berikut ini strategi-strategi dakwah yang dilakukan Umar bin Khattab. Yang pertama ada dakwah bi-alisan, yaitu penyampaian ajaran Islam melalui ucapan, nasihat, khutbah, dialog, dan lain-lain. Nah, salah satu bentuk strategi Umar bin Khattab yaitu yang pertama, khutbah dan nasihat kepada masyarakat. Umar sering memberikan khutbah di masjid untuk menasihati umatnya tentang ketakwaan, keadilan, tanggung jawab, dan lain-lain. Khutbah beliau ini terkenal tegas akan tetapi penuh akan hikmah. Yang kedua yaitu dialog langsung dengan rakyat. Umar membuka ruang diskusi dengan masyarakat sehingga mereka bebas menyampaikan berbagai pendapat atau kritikan terkait pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu menegur penyimpangan secara langsung. Nah, jika beliau melihat berbagai penyimpangan, Umar tidak segan-segan menegur langsung. Agar apa? Agar masyarakat itu bisa kembali kepada ajaran Islam. Yang kedua, yaitu dakwah bi al-tadwin, yaitu penyebaran ajaran Islam melalui tulisan, dokumentasi, dan sistem administrasi yang tertulis. Nah, bentuk strategi Umar bin Khattab diantaranya. Yang pertama yaitu administrasi pemerintahan Islam. Nah, Umar membuat sistem pencatatan administrasi negara yang rapi untuk mengatur wilayah Islam yang sangat luas. Beliau memahami bahwa dakwah akan lebih efektif jika didukung oleh sistem administrasi yang mapan. Umar mendirikan berbagai departemen atau diwan untuk mengatur administrasi negara, militer, dan keuangan. Dengan sistem administrasi ini, pemerintahan Islam dapat berjalan lebih efektif dan teratur. Yang kedua yaitu surat kepada gubernur. Umar sering menulis surat berisi nasihat, aturan-aturan pemerintahan, dan prinsip-prinsip keadilan kepada para pejabat. Contohnya, surat Umar yang berisi agar pemimpin tidak hidup mewah dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Surat-surat ini menjadi pedoman bagi para pemimpin dalam menjalankan pemerintahan-pemerintahan yang sesuai dengan nilai Islam. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi hukum. Banyak keputusan-keputusan hukum dan kebijakan-kebijakan Umar yang dicatat
sehingga menjadi rujukan dalam pemerintahan Islam. Yang ketiga, yaitu dakwah bi'aliyat, yaitu dakwah melalui tindakan nyata atau kekuasaan untuk menegakkan kebenaran. Nah, sebagai khalifah, Umar menggunakan kekuasaan negara untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, bentuk strategi beliau diantaranya yang pertama yaitu menegakkan hukum secara tegas. Umar terkenal sangat tegas dalam menjalankan hukum Islam. Beliau tidak membeda-bedakan status sosial seseorang, sama untuk semua. Hal ini membuat masyarakat merasa aman dan percaya kepada pemerintahan. Yang kedua, yaitu membentuk lembaga pemerintahan. Umar membangun sistem administrasi negara seperti membentuk Baitul Mal, yaitu pengolahan zakat dan jizyah yang digunakan secara transparan untuk menyantuni fakir miskin, termasuk juga warga non-muslim yang sudah tua dan tidak mampu. Yang ketiga yaitu ekspansi wilayah. Nah, pada masa Umar ini, wilayah Islam berkembang pesat hingga sampai Persia, Syam, dan Mesir. Meskipun wilayah Islam meluas, Umar tetap memegang kendali komunikasi yang ketat dengan para gubernurnya untuk memastikan bahwa visi dakwah tetap sama di seluruh wilayah. Selanjutnya yaitu yang keempat, dakwah bi al-hal. Dakwah melalui perbuatan nyata yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk-bentuk strategi beliau yaitu yang pertama, kepedulian sosial. Umar sering berkeliling pada malam hari untuk melihat langsung kondisi masyarakatnya tanpa diketahui oleh mereka. Tujuannya yaitu untuk mengetahui keadaan masyarakat secara nyata dan memastikan bahwa tidak ada rakyatnya yang menderita. Yang kedua yaitu membantu rakyat secara langsung. Jika Umar melihat rakyatnya dalam kesusahan seperti kelaparan, maka beliau tidak segan-segan mengangkat gandum sendiri untuk membantu mereka. Contohnya, Umar pernah memikul sendiri karung berisi gandum untuk membantu keluarga miskin tanpa memberitahu identitasnya sebagai khalifah. Beliau tidak meminta orang lain untuk membawanya karena beliau merasa bahwa pemimpin harus bertanggung jawab langsung terhadap rakyatnya. Dan yang ketiga yaitu program kesejahteraan. Umar membuat berbagai kebijakan, salah satunya yaitu memberikan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, janda, dan tunjangan bagi bayi yang baru lahir. Kebijakan ini menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya berupa kata-kata saja, akan tetapi juga melalui tindakan nyata yang mensejahterakan rakyatnya. Dan yang kelima yaitu dakwah bi al-uswah hasanah, yaitu dakwah melalui contoh perilaku yang baik sehingga masyarakat dapat meneladaninya. Nah, bentuk strategi beliau yaitu yang pertama, salah satunya yaitu hidup sederhana. Meskipun beliau menjadi khalifah yang memimpin wilayah yang sangat luas, akan tetapi Umar bin Khattab itu hidup dengan sederhana, jauh dari kemewahan. Contohnya, pakaian beliau yang sederhana, rumah yang tidak mewah, dan tidak menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi beliau. Yang kedua yaitu adil. Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil. Keadilan ini membuat masyarakat sangat menghormatinya dan mempercayai kepemimpinannya. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab. Umar memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap rakyatnya. Pembahasan selanjutnya yaitu prestasi Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab merupakan salah satu periode penting dalam perkembangan Islam.
Pada masa ini, berbagai kebijakan dan pembaharuan dilakukan untuk memperkuat sistem pemerintahan serta kehidupan sosial keagamaan umat Islam. Nah, beberapa prestasi yang dicapai pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu yang pertama, ekspansi wilayah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sektor peluasan Islam bukan hanya terjadi di Jazirah Arab saja, melainkan telah meluas ke berbagai daerah ataupun negara-negara lain, seperti ke Damaskus, Palestina, Mesir, Irak, Persia, Syria, dan sebagainya. Ekspansi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini sangat menguntungkan bagi umat Islam. Selain berkembangnya Islam secara pesat, juga dapat menegakkan politik Islam dan menegakkan syariat Islam di berbagai daerah yang ditaklukannya. Yang kedua yaitu dalam bidang administrasi pemerintahan. Di bawah kekuasaannya, kekuasaan Islam berhasil berekspansi hingga ke Damaskus, Syria, Jazirah Arab, Mesir, Persia, dan sebagainya. Nah, ekspansi atau perluasan daerah kekuasaan di masa tersebut juga terbilang sangat pesat. Hingga akhirnya Umar bin Khattab mencetuskan aturan administrasi negara dengan mengadopsi ilmu tata negara dari Persia. Umar berjasa membentuk majelis permusyawaratan, anggota dewan, dan memisahkan lembaga pengadilan. Yang ketiga yaitu dalam sistem peradilan. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Sistem peradilan ditata lebih teratur dengan pengangkatan hakim di beberapa wilayah serta penyediaan sarana seperti penjara. Dalam memutus perkara, para hakim berpedoman pada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. Yang keempat yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan ini, masa pemerintahan Umar bin Khattab menjadi awal terciptanya kalender Hijriah. Dengan peristiwa hijrah Nabi sebagai awal perhitungan tahun dalam Islam. Penetapan ini menjadi langkah penting dalam penataan administrasi dan kehidupan keagamaan umat Islam. Seiring dengan itu, umat Islam mulai mengembangkan ilmu falak atau astronomi Islam untuk mendukung sistem penanggalan tersebut. Yang keempat yaitu dalam bidang pendidikan. Pada masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan pendidikan di wilayah kekhalifahan Islam. Ia memerintahkan untuk membangun masjid, kutab, dan sebagainya. Nah, masjid ini berfungsi sebagai tempat, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Kutab yaitu berfungsi sebagai sarana pendidikan dasar bagi generasi muda agar mereka memiliki kemampuan literasi sekaligus pemahaman agama sejak dini. Di samping itu, pada masa pemerintahannya berkembang menjadi pusat studi fikih dan keilmuan Islam karena banyak sahabat Nabi yang tinggal dan mengajar di kota tersebut. Dari Madinah, berbagai ajaran dan pemikiran keislaman kemudian menyebar ke wilayah lain. Selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Nah, pada masa kepemimpinannya, ia mendirikan lembaga Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang bertugas untuk mengelola harta publik untuk kepentingan masyarakat, terutama bagi kaum miskin, janda, anak yatim,
dan orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu hasil wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di SMP Tahfidz Al-Amin. Menurut hasil wawancara dengan guru terkait, pembelajaran SKI di sekolah ini menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama dalam penyampaian materi. Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran SKI, guru menerapkan beberapa metode pembelajaran, antara lain yaitu menggunakan metode terjemah syarah. Dalam pembelajaran SKI, guru menggunakan metode terjemah syarah, yaitu dengan menerjemahkan terlebih dahulu teks berbahasa Arab secara per kalimat agar apa? Agar mudah untuk dipahami oleh siswa. Setelah proses penerjemahan selesai, guru kemudian memberikan penjelasan atau syarah mengenai makna, isi, serta inti dari materi yang dipelajari, sehingga siswa dapat memahami konteks dan pesan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu menggunakan metode kuis. Guru menggunakan metode kuis sebagai bentuk penguatan materi. Kuis diberikan kepada siswa setelah penyampaian materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah dijelaskan atau yang telah disampaikan. Melalui kuis ini, siswa dapat menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk memperhatikan materi selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu menggunakan metode tanya jawab. Guru juga menerapkan metode ini dalam proses pembelajaran. Metode ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan berbagai pertanyaan terkait materi yang belum mereka pahami. Sekaligus guru juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya. Dengan adanya interaksi seperti ini, proses pembelajaran menjadi lebih komunikatif dan dapat membantu memperdalam pemahaman siswa terhadap materi SKI yang dipelajari. Selain itu, terdapat beberapa faktor kendala dalam pembelajaran SKI di sekolah ini, yaitu adanya sistem pengelompokan kelas berdasarkan tingkat kemampuan atau peringkat akademik siswa. Penempatan siswa dilakukan sesuai dengan hasil peringkat, sehingga siswa dengan prestasi akademik yang lebih tinggi ditempatkan pada kelas unggulan, sedangkan siswa dengan peringkat menengah hingga ke bawah ditempatkan pada kelas yang lainnya. Nah, kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Siswa yang berada pada kelas menengah dan bawah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami materi, terutama ketika pembelajaran menggunakan teks berbahasa Arab yang memerlukan kemampuan memahami terjemahan dan penjelasan secara lebih mendalam. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan bagi guru dalam menyampaikan materi secara merata kepada seluruh siswa. Untuk mengatasi kendala tersebut, guru berupaya memberikan perhatian yang lebih kepada siswa, khususnya pada kelas menengah ke bawah. Setelah menyampaikan materi utama, guru biasanya menambahkan penjelasan tambahan berupa ilustrasi, kisah-kisah yang berkaitan dengan materi, serta contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, selain itu yang menjadi kendala di sekolah ini yaitu kurangnya fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar seperti sarana digital.
sehingga guru harus lebih ekstra dalam menjelaskan mengenai materi-materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi guru sejarah kebudayaan Islam dalam menginternalisasi nilai dakwah dan prestasi kepemimpinan Umar bin Khattab di SMP Tahfidz Al-Amin ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran SKI memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai keteladanan seperti nilai kepemimpinan, tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Nah, sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.